Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan kali ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, ya khususnya Bapak Ibu yang sudah berada di Mekah, saat ini sedang melaksanakan persiapan-persiapan ya untuk melaksanakan ibadah haji. Mengenai ini sangat penting sekali ya, karena yang akan disampaikan ini adalah ya karena ada pertanyaan juga dari subscriber Abah. Jadi beliau ini insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Dia bertanya ke Abah, Abah, apa saja zikir dan doa yang dilakukan oleh Nabi pada saat ya, wukuf di Arafah. Untuk itu, Abah akan jelaskan mengenai tata cara wukuf di Arafah, kemudian zikirnya, kemudian doa-doanya yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa? Baik, mengenai wukuf di Arafah ini, Bapak Ibu, itu merupakan rukun. Jadi, merupakan rukun haji, di mana kalau yang namanya rukun haji itu adalah amalan-amalan pada saat melaksanakan ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, dengan alasan apapun. Apabila ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Dan mengenai rukun haji ini, Bapak Ibu, tidak bisa diganti dengan dam. Itu, jadi sangat penting. Untuk itu, yang namanya wukuf di Arafah ini merupakan rukun dan itu merupakan puncaknya haji. Tanggal berapa wukuf itu dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sini Abah akan jelaskan ya, mengenai dalil, ya, dasar hukumnya mengenai wukuf di Arafah. Ada di dalam hadis An-Nasai dijelaskan, qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Al-hajju Arafah. Faqad adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajr. Min lailati jam'in faqad tama hajju. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji itu wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang menjumpai ya malam Arafah sebelum terbitnya fajar dari malam jam'i. Malam jam'i itu adalah malam pada saat para jamaah mabit di Muzdalifah. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Maka sungguh telah sempurna hajinya. Nah, ini dalilnya saya ulangi, haji itu Arafah. Maksudnya haji itu wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang menjumpai malam Arafah, maksudnya menjumpai itu orang yang mungkin terlambat datang ke Arafahnya, datangnya malam-malam, umpamanya, ya, maka sungguh telah sempurna hajinya. Ya, jadi umpamanya seseorang itu melaksanakan ibadah haji, kemudian karena umpama sakit, sehingga insya Allah Bapak Ibu juga pernah mendengar yang namanya safari wukuf. Jadi apabila jamaah haji itu dalam kondisi umpama di rumah sakit dan sebagainya, nah, dari para petugas itu ya, menghadirkan jamaah haji di Arafah walaupun malam hari. Yang penting sebelum terbitnya fajar, jadi sebelum subuh. Nah, adapun orang-orang yang sakit atau terlambat datang ke Arafah ini, umpama datangnya malam hari, boleh di situ umpamanya beberapa saat. Tidak ada ketentuan harus lama di situ, tidak. Ya, umpamanya setengah jam atau 1 jam di situ umpamanya berzikir, berdoa dan lain sebagainya, itu hukumnya masih sah. Nah, adapun bagi jamaah-jamaah haji yang sehat, yang ikut rombongan pemerintah, kemudian juga ya hajinya umpama haji yang khusus, nah, biasanya sebelum duhur sudah berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, jadi wukuf ini dimulainya, nih ingat ya, dimulainya wukuf di Arafah yaitu pertama tanggal 9 Zulhijjah.
Itu tanggalnya. Kemudian waktunya dimulai pada saat matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Barulah dimulai pelaksanaan wukuf di Arafah. Kemudian kapan berakhirnya? Ya, berakhirnya adalah pada saat sebelum terbitnya fajar, yaitu pada saat menjelang adzan subuh. Jadi sudah harus secepatnya bagi orang yang umpama sakit dan sebagainya sebelum subuh, ya, sebelum datangnya fajar. Fajar subuh maksudnya harus buru-buru datang ke situ untuk melaksanakan wukuf. Nah, kalau malam-malam datangnya, walaupun sebentar, walaupun umpama sesaat, maka dihukumi sah hajinya, sah wukufnya maksudnya, ya. Nah, adapun bagi Bapak Ibu yang datangnya siang hari atau berada di Arafah dari mulai tanggal 8 umpama nginap di situ, maka tidak boleh meninggalkan Arafah ya sebelum matahari terbenam. Ya, setelah matahari terbenam barulah dibolehkan meninggalkan Arafah. Itu hukumnya wajib. Ya, secara hukum itu wajib hukumnya. Ya, berdiam diri di situ sampai kapan? Sampai matahari terbenam atau pada saat masuk waktu maghrib. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang memang ada dasar hukumnya. Nah, kemudian dari pertanyaan, ada pertanyaan bahwa apa saja yang harus dilakukan pada saat wukuf di Arafah. Yang pertama, ya, pada saat masuk waktu wukuf, maka yang pertama dilaksanakan yaitu khutbah wukuf. Nah, jadi khutbah dulu, tuntunannya seperti itu. Kemudian, ya, setelah khutbah, melaksanakan sholat zuhur dan asar. Caranya yaitu dijamak, ya, dijamak qashar takdim. Dijamak, ya, qashar takdim. Ya. Caranya sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat asar 2 rakaat. Nah, adapun ya sholatnya pada saat ya Bapak Ibu kan rombongan ya banyak orang. Nah, tata caranya yaitu 1 kali adzan dan 2 kali qomat. Jadi setelah sholat zuhur 2 rakaat, qomat lagi untuk melaksanakan sholat asar. Ingat ya, ketentuannya 1 kali adzan, 2 kali qomat. Itu tuntunannya. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama khutbah wukuf, ya. Kemudian sholat zuhur 2 rakaat, ya, sholat asarnya 2 rakaat. Nah, prakteknya adzannya sekali, qomatnya 2 kali. Qomat yang pertama untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah salam, kemudian qomat lagi untuk melaksanakan sholat asar. Nah, setelah itu apalagi Abah? Silahkan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian silahkan memperbanyak doa kepada Allah. Adapun tuntunan yang diberikan oleh Nabi, di sini saya akan jelaskan hadisnya supaya Bapak Ibu yakin karena ini merupakan tuntunan dari Nabi. Ada di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'au yaumil Arafah, wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Hadis Tirmidzi. Ya, penjelasannya. Ya, Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah berdoa di hari Arafah, yaitu pada saat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan sebaik-baiknya ucapan zikir yang diucapkan aku Nabi dan juga para nabi sebelumku, kata Nabi, adalah lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu merupakan zikirnya. Ya, ini bukan doa ya, zikir, ucapan zikir. Nah, sebaik-baiknya zikir, kata Nabi, yang diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan juga para nabi sebelumku. Tadi lafadznya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini tuntunan dari Nabi, dzikirnya pada saat wukuf di Arafah. Silahkan caranya, ya, berzikir berarti diulang-ulang cara membacanya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus diulang-ulang. Itu dzikirnya pada saat wukuf. Nah, kalau sudah capek bagaimana, Abah? Ya sudah, istirahat dulu, kemudian dzikir kembali, ya. Jadi, ya, Nabi memberikan arahan-arahan bacaan dzikirnya seperti itu. Mengenai penjelasan wukuf di Arafah ini, ya, diperkuat ada di dalam hadis Sahih Imam Muslim. Ya, Abah akan jelaskan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyutikallah fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yad'nu summa yubahi bihimul malaika fa yaqulu ma arada haula'i." Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, pada harinya Arafah, Allah lebih banyak mengampuni hamba-hambanya dari siksa api neraka. Dan sesungguhnya Allah mendekat pada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Kemudian, ya, Allah memberitahu kepada para malaikat terhadap keberadaan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, kemudian Allah berfirman, apa yang mereka minta, maksudnya, wahai para malaikat, apa yang mereka minta, apa yang mereka doa, maksudnya di sini adalah orang-orang yang berdoa di hari Arafah pada saat wukuf di Arafah, doanya makbul, ya, luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi mengenai wukuf di Arafah ini, ya, apalagi doanya itu merupakan, ya, doa yang mustajab, karena sebaik-baiknya doa adalah berdoa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah pada saat wukuf di Arafah. Silakan Bapak Ibu supaya betul-betul memperbanyak doanya, khusyuk. Mendekatlah kepada Allah, karena, ya, yang namanya wukuf ini Bapak Ibu penjelasannya, wukuf itu berdiam diri. Ya. Kemudian merenung, ya, introspeksi terhadap segala macam perbuatan yang telah dilakukan oleh kita. Ya. Kemudian, ya, kesalahan-kesalahan itu disampaikan kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah. Kemudian berusaha, berniat di dalam dirinya agar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian juga berusaha, ada niatan di dalam hatinya untuk memperbaiki diri. Baik itu perbuatan, lisan, dan juga amalan-amalan yang memang perlu dilaksanakan. Nah, itu, ya, di antara keutamaan orang yang wukuf. Nah, kemudian doa apa saja, Abah, yang sering dibaca Nabi pada saat wukuf di Arafah? Nah, ini Abah akan jelaskan. Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, lebih banyaknya doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tempat wukuf saat sorenya Arafah adalah, ini doanya, ya. Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu khairam mimma naqul. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Walaika mabi walaka robbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa waswati syadr wa satatil amr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihirrih. Jadi doa yang saya jelaskan tadi adalah doa yang dibaca oleh Nabi pada saat wukuf di Arafah. Karena Nabi memberikan arahan-arahan, memberikan contoh doa pada saat di Arafah, maka disunahkan untuk mengikuti doanya Nabi. Ya, Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu wa khairum mimma naqul, dan seterusnya. Nanti insya Allah doanya ini, ya, insya Allah akan dibuatkan di belakang videonya, insya Allah, ya. Bisa nanti Bapak Ibu baca pada saat berada di Arafah. Dan doanya boleh diulang-ulang, silahkan. Nah, kemudian, ya, supaya mantap hati Bapak Ibu, apa artinya doa Nabi pada saat di Arafah? Di sini Abah akan jelaskan, ya, maksud dan artinya. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah.
sebagaimana yang berfirman Engkau, dan sebaik-baiknya sesuatu yang kami ucapkan. Ya Allah, Untukmu sholatku, dan kepadamu aku beribadah. Dan Untukmu hidup dan matiku, dan kepada Engkau tempat kembali aku. Dan Untukmu semua warisanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan berlindung dari keraguan-raguannya hati, dan juga aku minta perlindungan dari beratnya perkara. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari jeleknya sesuatu yang didatangkan oleh angin. Nah, itu penjelasan atau arti dari doa yang tadi saya jelaskan. Kemudian, ya, selanjutnya silahkan memperbanyak, ya Abah sarankan, silahkan memperbanyak minta pengampunan kepada Allah. Doakan juga, ya, keluarganya, doakan orang tuanya, ya. Kemudian juga silahkan barangkali ada yang titip doa supaya dibacakan, ya, supaya dibacakan. Ya, umumnya insya Allah bagi yang haji ada saja orang yang nitip doa. Mengenai doanya orang yang wukuf ini, Bapak Ibu, ya, orang yang wukuf di Arafah pada saat hajian ini, apabila Bapak Ibu minta pengampunan kepada Allah, Allah akan ampuni. Begitu juga apabila Bapak Ibu ketitipan, ya, ketitipan surat-surat atau WA, kemudian dibacakan, ya, di situ umpamanya minta pengampunan kepada Allah, maka Allah juga akan ampuni kepada orang yang dimintakan ampun oleh orang yang wukuf di situ. Luar biasa, ya. Ya, sebaik-baiknya doa yaitu doa pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat wukuf di Arafah. Silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Belum tentu Bapak Ibu bisa kembali lagi ke Arafah, belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Abah memberikan saran, ya, pada saat setelah selesai sholat duhur dan asar, silakan Bapak Ibu, ya, ngampar di mana, umpamanya di bawah pohon yang rindang, kemudian, ya, ngampar, ya, pakai alas, kemudian memperbanyak dzikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Yang khusyuk Bapak Ibu, ya, silahkan yang khusyuk dan waktunya panjang, ya, waktunya sampai menjelang tadi, ya, Bapak Ibu berangkat ke Musdalifah. Silahkan perbanyak doa, ya, menjelang apa? Menjelang matahari tenggelam. Silahkan perbanyak dan silahkan diulang-ulang, ya. Dan jauhi yang namanya lahan. Lahan itu adalah segala macam perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Kalau sudah capek, bagaimana Abah umpamanya, ya, saya mau ngopi dulu, boleh silahkan. Tapi nanti setelah itu berzikir kembali, kemudian dibaca doanya, kemudian silahkan memperbanyak, minta pengampunan, kemudian diulang-ulang apa permintaannya. Nah itu, ya. Ini sebagai bekal untuk Bapak Ibu yang haji, insya Allah, ya, dalam beberapa hari ke depan, ya, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri berada di Mekah, insya Allah, ya, bisa diamalkan apa yang Abah sampaikan ini. Baik Bapak Ibu, apabila, ya, nasihat-nasihat Abah, ya, bimbingan haji dan umroh ternyata bermanfaat untuk Bapak Ibu, ya, Abah berpesan yang belum subscribe silahkan di subscribe YouTube Abahnya, ya, karena ada di situ sebelah kanan tulisan subscribe. Cukup sekali saja kliknya, ya, cukup sekali untuk selamanya. Nah itu caranya seperti itu. Nah tujuannya supaya apa? Supaya Abah tetap bisa mengajar di YouTube, bisa eksis, dan tentunya, ya, apabila bermanfaat, harapan Abah juga bisa mendapatkan pahala jariah. Sebagaimana Bapak Ibu mengamalkan apa-apa yang sudah Abah ajarkan. Nah itu harapannya agar Abah bisa mendapatkan pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun depan 2026, Abah sudah membuka kelas bimbingan haji. Insya Allah akan diadakan bimbingannya itu di bulan November. Silahkan dari sekarang mendaftar. Caranya bagaimana? Caranya hubungi saja nomor Ibu Nur, kemudian silahkan mendaftar. Nah, kemudian prakteknya bagaimana? Prakteknya yaitu Abah mengajar mengenai manasik haji ini secara online Zoom sebanyak 5 kali. Dan setiap sesi insya Allah ada tanya jawabnya, ya insya Allah, ya, waktunya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Silahkan, ya, untuk apa? Untuk memperbanyak keilmuan sebelum beramal. Ya, Abah sarankan supaya bisa mendaftar kelas haji. Nah, adapun bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh,
kemudian dari segi keilmuannya umpama ingin maksimal, ya. Nanti kan insya Allah Abah akan berikan bimbingan, ya, barang apa saja yang perlu dibawa, bagaimana caranya, cara ibadahnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan lain sebagainya. Abah juga sudah membuka, ya, yang namanya kelas bimbingan ibadah umroh, ya. Insya Allah di bulan Juni ini, insya Allah Juni akhir sudah akan dimulai dan sudah ada yang mendaftar. Monggo silahkan, ya. Sebelum beramal, Abah berharap Bapak Ibu, ya, memiliki keilmuannya. Dan nanti insya Allah Bapak Ibu akan diberikan buku panduan. Ini kalau orang yang akan haji seperti ini bukunya, ya. Kemudian yang untuk sholat-sholatnya juga ada. Jadi dibekali dengan buku-buku dari hadis-hadis Nabi, ya. Kemudian ada juga, ya, ini bukunya. Nah, ini buku ini, ya, Abah sengaja susun dari hadis-hadis Nabi. Tujuannya supaya Bapak Ibu jauh-jauh hari bisa menghafalnya, bisa mempelajarinya. Dan nanti kan Abah sampaikan, diajari cara-cara dan lain sebagainya, tuh, ya. Ya, harapan Abah dengan adanya Bapak Ibu berilmu sebelum beramal, pertama supaya sah pengamalannya. Yang kedua, ya, Bapak Ibu merasa yakin dengan apa yang diamalkannya. Ibadahnya tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan. Nah, kemudian juga karena sudah berilmu, Bapak Ibu bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya karena sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya. Itu harapan Abah seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Selanjutnya, bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh baru pertama kali, Abah sarankan, ya, bisa mendaftar ke Abah, sebab insya Allah di bulan Oktober Abah sendiri nanti akan membimbing. Jadi bisa dimanfaatkan keilmuannya, ya, tenaganya. Silahkan bisa mendaftar. Dan insya Allah pendaftaran ini, ya, untuk seluruh Indonesia. Jadi cara mendaftarnya itu cukup melalui WA. Ya. Pertama, persiapkan KTP, KK, kemudian mendaftar cukup dengan DP 5 juta. Kemudian nanti pelunasannya di bulan September, ya. Kalau sudah mendaftar nanti akan dikirim peralatan umrohnya, baik itu kopernya, ya, kain batiknya dan lain sebagainya. Kemudian juga sebulan sebelum berangkat, insya Allah Abah akan mengajar, ya, melalui online Zoom, ya, sebanyak 3 kali insya Allah. Nah, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.